Mari kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri sehingga malam hari ini, di kesempatan yang baik ini, dimanapun kami berada, masing-masing saat ini Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami, dan kami rindu mengundang Tuhan hadir dalam ibadah kami, untuk kami bersama memuji muliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan kesaksian, terlebih saatnya nanti kami akan diberkati oleh firman malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang ada di tempat ini, di tempat kami masing-masing. Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya tidak bisa melihat wajah teman-teman sekalian, tapi saya percaya semuanya bersukacita, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan buat kita saat ini. Mari kita mau angkat satu pujian, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu sedang terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu sedang terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Refrennya kita pujikan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Puji Dia, glory, haleluya. Puji namanya. Tetap kita bersyukur, tetap kita memuji Tuhan dalam segala situasi keadaan. Terlebih saat seperti ini, kita tetap memuji muliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan yang baik malam hari ini, kita berikan kesempatan buat teman-teman sekalian
untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah, silakan. Halo, halo. Kak Agnes yang akan memandu kita semua. Puji Tuhan, silakan Kak Agnes. Mantap. Hai teman-teman semuanya. Hai. Ya ampun, aku tidak pakai alis guys malam ini. Gimana semuanya kabarnya hari ini? Baik, semuanya mute ya teman-teman. Jadi Luar sekarang ada yang beda biasa. guys. Jadi kita, oh sebentar ada yang lagi gabung. Oke guys. Jadi karena aku yakin banget kita udah berbulan-bulan gak ketemu, kita semuanya pasti banyak banget yang kepengen kita sharingkan kan. Nah, karena aku tahu semuanya pasti banyak banget yang pengen di-sharingkan. Nah, kita kali ini mau pakai ini guys. Kita mau milih siapa yang nanti bakal kedapatan sesi sharing malam ini. Jadi siap-siap yang nanti bakal ketunjuk. Ini udah kelihatan nggak guys layarku? Kelihatan kah? Halo. Sudah. Oke, sudah. Terima kasih Opa. Opa Nomu-Nomu Joai ya. Jadi teman-teman nanti kita akan ada sesi sharing. Nah, halo, sesi sharingnya ini nanti kita akan pilih ya teman-teman. Nah, nanti nggak aturan sih, pokoknya nanti sharingnya 2 menit aja dan sharing cinta kasih Tuhan yang sudah terjadi selama berbulan-bulan ini mungkin kita nggak ketemu. Langsung aja aku mulai ya guys. Siapakah yang akan beruntung mendapatkan? Iya, belum selesai ngomong ternyata email. Silakan email. Halo email. Ya, jangan-jangan dia live gara-gara ketunjuk ya. Oh Halo. email. Ya ini guys bisa dilihat kan ya yang pakai baju kebaya ini siap sudah kayaknya dia. Silakan email mau sharing silakan. Red feedback Mas Red. Halo. Iya, halo, sebentar. Ya, ini kayak berasa konsumen halo-halo di mana gitu ya. Oke email. Jadi kamu yang beruntung untuk mendapatkan waktu sharing, silakan boleh sharing kamu selama ini merasakan apa aja selama berbulan-bulan kita tak bertemu ini. Ya, Shalom teman-teman. Shalom. Ya, shalom ya. Ya, puji Tuhan. Shalom. Selama di rumah ini, seharusnya mulai Januari sampai Maret aku ada magang ya. Cuma karena adanya corona ini, wabah ini, jadi magangku tuh ditiadakan gitu. Dan ya emang ya sebenarnya itu buat pengalaman, tapi ditiadakan dan gak jadi magang gitu. Tapi puji Tuhan, selama masa-masa ini aku sama keluargaku selalu diberkati sama Tuhan. Ya mungkin itu aja karena di rumah juga nggak ngapa-ngapain gitu ya. Terima kasih. Oke, makasih email. Ya, itu tadi sharing singkat ya, singkat tapi penuh berkat ya teman-teman. Jadi meskipun tadi harusnya magang tapi nggak jadi magang ya, nggak masalah ya teman-teman ya. Kali aja kita udah kadung magang tengah-tengah ternyata si Coro datang kan bahaya ya teman-teman ya. Nah karena masih ada waktu, aku mau lagi biar semuanya punya kesempatan yang sama untuk berbagi kisah ya teman-teman. Aku Opio ya teman-teman, Opio. Tak mulai ya teman-teman, 1, 2, 3. Cuy, siapakah yang akan mendapatkan? Nah, BJ. Oh, BJ. Tak kira Tamara ya itu tadi ya. Halo, BJ ada BJ. Wah, mantul ya ini dengan ibadah kayak gini kita bisa menjangkau banyak teman-teman semuanya ya. Halo BJ. Tapi nggak nampil. Oh, tadi nggak nampil dah. Astaga, maaf. Ya elah, ngeong dong aku. Ini untuk Kak BJ ya. Iya teman-teman. BJ sebenarnya teman-teman nggak bohong saya. Ini tidak dimanipulasi ya teman-teman. Tadi dengarkan suara opio-opioannya. Halo? Ada BJK? Halo BJ. Mana Bella Jessica? Live kayaknya. Oh, udah live ya. Baik. Mungkin sinyal ya teman-teman ya. Karena aku sekarang posisi di New York kali ya. Langsung aku mulai lagi ya teman-teman. Sekali lagi. Nah, Andika Triuhu. Ya.
Udah pasti yang anak teri pemuda teriuhu ini udah wajib sharing ya. Andika ada Andika? Halo Andika. Oh, Andika oh live live. tadi ya. Oh my God, live ya. Kayaknya karena itu 2 kali mungkin ada teman-teman yang kepengen ngebet banget kesaksian. Boleh dikasih waktu 2 menit teman-teman. Silakan teman-teman yang mau kesaksian, teman-teman dipersilakan. Ayo, Yang kita. teman, silakan. Nggak ada? Tadi kalau nggak salah Mas Piki ya. Halo. Oh, Terima kasih atas kesempatan. oh brilian. Oke, silakan brilian. Mas Berlian, silakan Mas Berlian. Terima kasih. Nah, di situasi COVID-19 ini rasanya kayak kita itu terbuka semua ya, indera keenam kita oleh. Jadi puji Tuhan, karena kita ini anak-anak Tuhan, kita diperlengkapi oleh Tuhan supaya kita itu menjadi anak-anak terang. Nah, kemarin ada masalah di kantor, jadi sempat ngedrop, sempat down, sempat ribut. Nah, dari situ hampir semua orang itu saya marahin gitu, seolah-olah mereka itu melakukan yang salah. Terus dari situ saya mengalami gangguan, entah gangguan dari roh-roh jahat maupun halusinasi saya ya. Puji Tuhan saya ditolong Tuhan meskipun saya harus opname hampir 1,5 bulan, 6 minggu. Saya opname 6 minggu teman-teman di Malang. Bukan karena COVID ya, puji Tuhan nggak sampai kena COVID karena imun saya sudah kebal, sudah kuat. Tapi dari situ saya belajar bahwa kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya tidak ada manusia yang sempurna. Kadang kita melihat kebaikan orang itu bukan mutlak tapi relatif. Baik bagimu belum tentu baik bagiku, seperti itu. Dan puji Tuhan, setelah opname 6 minggu tersebut, saya sudah refresh diri saya sudah agak tenang, sudah damai, dan sudah semakin diperlengkapi Tuhan. Dan akhirnya puji Tuhan, untuk pengurusan pindah sudah diusulkan. Kiranya Tuhan mengizinkan supaya kepindahannya ini direalisasikan seperti itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih brilian buat sharingnya ya teman-teman. Jadi apapun kondisi kita saat ini, permasalahan pergumulan, Tuhan tuh pasti siap sedia buat memulihkan kita ya teman-teman. Selalu bersandar, selalu ingat bahwa Roh Kudus itu selalu ada dalam diri kita semua. Oke, kayaknya cukup dulu ya teman-teman ya sharing-sharingnya. Karena nanti kita bakal terus ada ngadain sharing-sharing kayak gini. Karena semuanya udah nggak sabar dengerin firman ya. Langsung aku kembalikan lagi ke song leader. Silakan Mas Redi dinyalakan kameranya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Kak Agnes, juga teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan Cinta Kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan, jaga semangat, jaga pikiran juga. Untuk kita tetap sadar sama Tuhan, karena Tuhan saja yang menjadi kekuatan dan perlindungan kita. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati pikiran kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Sebelum nanti saya akan serahkan kepada pembicara kita malam hari ini. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk dibentuk firman Tuhan. Kita mau sambut firman-Nya. Kita mau sama-sama nyanyikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kehidupan kita. Tak pernah tinggalkan kekuatan tanganmu. Yesus, kaulah pencipta. Sebelah
aku engkau pun tahu. Yesus, kau pedulikanku. Yesus, kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Bareng kau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh engkau pun tahu. Yesus, kau pedulikanku. Yesus, kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Bapa Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini bersama. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, kaulah penciptaku. Sehelai rambutku engkau pun tahu. Yesus, kau pedulikanku. Yesus, kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu setiap jalanku. Bapa Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Bapa Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Bapa Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Bapa Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Selanjutnya saya serahkan kepada pembicara kita, Puji Tuhan. Oke teman-teman, kita akan satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di kesempatan yang indah di petang hari ini. Kau berikan kami kesempatan untuk pertama kali perdana kami uji coba ibadah tatap muka secara online. Kami percaya malam hari ini setiap kami diberkati oleh Engkau, sukacita, kebersamaan, walaupun sesaat kami harus
secara online berjauhan, tapi kami percaya malam hari ini biarlah hati kami, mata kami, pikiran kami dapat fokus untuk kami akan kembali bersama-sama diteguhkan, dikuatkan, sehingga kami akan dapat melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu menjamah setiap kehidupan kami, biarlah segala jaringan yang kami pakai, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik, memberikan kelancaran, sehingga kami dapat beribadah malam hari ini yang terbaik pula untuk Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Ya, boleh berdoa. Ya, silakan mute dulu. Shalom teman-teman. Shalom. Wah. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Wah, shalom. Gimana kabarnya? Baik semua ya, copy paste ya. Ada yang sudah mulai gemukan? Saya. Kurus, Kak. Kurus banget. Oh, kurus. Ya, oke, puji nama Tuhan. Malam hari ini, saya akan ajak teman-teman untuk kita berinteraksi ya. Jadi, selama firman ini nanti akan ada baca ayat. Saya minta tolong nanti kesempatan teman-teman secara bergantian tanpa saya tunjuk, langsung aja. Tapi gantian ya, kalau sampai nggak ada saya yang tunjuk, oke? Oke. Ya, oke. Mulai sekarang kita akan merespon via dari chat ya, sambil aku lihat chat ya. Jadi aku nanti saat merespon minta tolong teman-teman bisa tulis chat ada di sebelah kanan. Kalau di handphone sebelah kanan juga, Kak? Handphone. Iya, Kak. Pojok kanan atas. Oke, siap. Kita akan belajar firman Tuhan sama-sama ya, guys. Dengan tema yang saya sempat tanyakan ke teman-teman si acara, kita mau bahas apa ya yang relevan untuk saat ini. Temanya sudah diberikan oleh teman-teman si acara, yaitu gaya hidup produktif. Ya, teman-teman juga sudah produktif di rumahnya? Makan termasuk produktif, Kak. Makan. Oh, termasuk bisa jadi. Nggak apa-apa, teman-teman, silakan di-unmute aja kalau saya komunikasi, nggak masalah ya. Biar asik firman kita malam ini. Oke. Nah, gaya hidup, teman-teman pasti tahu lah ya gaya hidup itu apa ya. Bahasa Inggrisnya apa gaya hidup, teman-teman? Ya, saya jawab sendiri ya. Yaitu lifestyle. Nah, setiap kita pun sebenarnya sih sudah memiliki lifestyle ya. Lifestyle sendiri juga dipengaruhi oleh banyak hal, dari budaya kita, pola asuh keluarga kita. Ya, halo, selamat datang, Noel. Nah, dan kalau saya coba searching dari internet ya, Mbak Google, Mbak kita bersama, lifestyle adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah tergantung oleh zaman, teman-teman. Nah, menurut teman-teman, kebutuhan sekunder itu apa aja sih, teman-teman? Ya, oke, Febrian, terima kasih, bukan yang utama. Apalagi? Ya, yang kedua juga, brilian. Agnes, tolong di-unmute, Agnes. Nas? Halo. Kebutuhan sekunder itu menurutmu apa, Nas? Kebutuhan yang nggak primer, Kak. Terima Selain kasih, sandang, makan papan. Pulsa itu termasuk apa, Nas? Apa? Pulsa termasuk Pulsa. apa? Nah, karena perubahan zaman kayaknya primer. Oke, itu dari Agnes ya. Tergantung ya teman-teman.
Oke, terima kasih Agnes. Nah, tolong teman-teman yang lain. Menurut teman-teman pulsa itu termasuk apa? Premier atau sekunder, guys? Sekunder. Wifi tetangga. Sekunder ya Kak Brilian ya. Pergi juga sekunder, nggak pernah isi Kak. Sekunder, tanpa pulsa masih bisa hidup, kata Febrian. Oke, betul semua ya. Jadi pulsa itu menurut aku pribadi ya, teman-teman boleh mendeskripsikan ya. Karena perubahan zaman, pulsa itu juga teknologi itu akan mempengaruhi kehidupan kita ya. Contohnya saat-saat ini ya. Jadi kebutuhan sekunder. Jadi lifestyle itu dipengaruhi oleh kebutuhan sekunder, teman-teman ya. Jadi bisa jadi kehidupan kita sekarang di era yang sekarang ini kita hidup dengan pengaruh gaya hidup yang kita miliki. Nah, loh Kak, kenapa aku nggak bahas tentang yang premier? Karena saya percaya Tuhan katakan bahwa Tuhan sudah menjamin kehidupan kita, makan kita. Amin, teman-teman. Amin. Ya, selama berapa bulan ini kita bisa sesaat kita harus di rumah, baik yang bekerja juga mungkin ada perubahan-perubahan ya. Yang sekolah juga, yang saya sebagai ibu rumah tangga juga ya. Yang biasanya makan ya. Kalau makan mak berkali-kali ya. Masak mungkin sekali, 2 kali, biasanya Gojek atau malamnya keluar ya makan di kaki 5. Tapi sejak ada ini berkurang teman-teman ya, makan dari luar, bisa masak sendiri. Capek teman-teman ya, kadang ada jenuh, bingung mau masak apa, tapi ya masih bisa diproses, masih bisa kita lakukan. Nah, kita akan baca firman Tuhan tentang kebutuhan primer apa sih yang Tuhan sudah jamin. Saya minta tolong teman-teman membacakan, salah satu teman-teman silakan di-unmute dan silakan pakai video. Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Silakan yang membantu membaca. Silakan guys. Oke. Siapa? Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau cucunya meminta-minta roti. Amin. Amin. Terima kasih Kak Lia. Teman-teman juga amin. Ya, dikatakan bahwa dahulu aku muda ya, sekarang kita masih muda tentunya ya teman-teman ya. Dan sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya apa? Tuhan sudah katakan di firman, itulah jaminan yang kita miliki, teman-teman ya. Kita tidak pernah kekurangan. Ada saatnya mungkin kita kekurangan. Kekurangan itu tidak hanya tentang materi. Kelebihan juga tidak semuanya tentang materi. Banyak kok orang yang memiliki kelebihan, semuanya kelebihan ekonomi apa. Tapi saat mereka tidak memiliki jaminan keselamatan seperti saya dan juga teman-teman, pasti ada perasaan yang berbeda. Ada kedamaian itu di dalam jiwa yang berbeda. Ya, kita bersyukur kita memiliki jaminan keselamatan dan setiap anak Tuhan yang telah diselamatkan Tuhan dikatakan tidak akan ditinggalkan. Sesaat ya di situasi ini nggak mudah teman-teman ya buat kita harus beradaptasi. Nah, coba sih saya mau tanya teman-teman, ada perubahan apa yang signifikan yang teman-teman rasakan dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Yuk, apa perubahan yang sangat terasa buat teman-teman? Singkat aja. Silakan teman-teman. Tamara Audrey, pekerjaan. Tamara bisa minta tolong di-sharingkan apa aja? Halo. Halo. Masuk nggak ya? Udah masuk ya? Oke. Yang harusnya dari segi pekerjaan yang berubah banget sih,
Ya harusnya kan memang saya kerjanya di rumah sakit, terus begitu kena pandemi COVID ini justru malah disuruh work from home itu menurut saya agak aneh. Harus menyesuaikan diri banyak tentang hal itu, terutama juga pembelajaran yang masih berlangsung dan via daring. Terus juga jadi punya banyak waktu luang untuk explore pekerjaan-pekerjaan baru, misalkan freelancing atau semacamnya. Itu menurut saya hal yang baru sih, nggak selamanya terasa negatif, dan jadi punya waktu untuk berkembang. Itu sih. Oke, terima kasih Tamara. Thank you. Saya kasih kesempatan satu orang lagi. Apa yang paling terasa, teman-teman? Perubahan di dalam keseharian teman-teman. Kita menanti Kapten Ri ya. Titus minta tolong, Titus. Kapten Ri. Silakan, Titus. Ya, perubahan yang paling banyak terasa, pertama jelas aktivitas yang seharusnya kita bisa melakukan kuliah tatap muka, bertemu dengan teman. Nah, kita dipaksa untuk melakukan segala sesuatu dari rumah. Itu yang pertama. Apalagi banyak ya sebenarnya. Ketemu sama pacar mungkin ada gangguan. Tolong, Kapten Ri, pasangannya siapa ya? Lupa aja. Oke, thank you, Titus. Ya, banyak banget ya teman-teman ya perubahan yang terasa ya, baik dalam pekerjaan tadi yang teman-teman pekerja, teman-teman yang kuliah juga merasakan. Yang sekolah ini aku pengen tanya deh, yang sekolah habis ujiannya di mana ya kalau yang sekolah ya? Baik online atau datang ke sekolah ya, gantian ya? Ini aku tanya siapa nih ya? Yuk, siapa yang sekolah? Piki masih sekolah, Pik? Masih, Kak, ya. Yang sekolah juga saya percaya masih ada perubahan-perubahan yang kita rasakan ya, teman-teman ya. Tapi itulah untuk kebaikan kita juga. Nggak ada yang mau, teman-teman ya. Nah, sebenarnya di Alkitab itu ada kejadian seperti ini atau enggak sih ya? Nanti kita akan bahas. Nah, apalagi gaya hidup teman-teman ya. Kalau saya sama suami ya teman-teman ya, yang terasa beda banget. Suka ngopi ya, suka nongkrong. Bukan nongkrong duduk-duduk ya, duduk-duduk di dalam rumah ya. Yang tahu nggak apa-apa, yang nggak tahu ya udah ya. Ngopi ya, bisa seminggu sekali. Nggak wajib sih teman-teman. Cuma itu yang kerasa ya, akhirnya 2-3 bulan ini daripada beli kopi mendingan buat kopi ya. Jadi ada ilmu baru, ada pengalaman baru, jadi ngerti lebih dalam ya. Kalau suami suka kopi, jadi dalamin kopi ya. Kopi. Nah, selain itu teman-teman apa aja perubahan? Nah, aku mau tanya ini. Sebelum ada pandemi ini ya, sebelum ada kejadian corona ini, siapa teman-teman kalau pergi selalu bawa hand sanitizer? Silakan tulis di chat. Tamara, aku. Siapa lagi, guys? Nike ini selfie. Dea, tisu basah, Lia, Axel, aku. Ini Axel atau Eta ini? Atau berdua ini ya, jangan-jangan ya. Nah, ya itu ada beberapa teman-teman yang menulis aku ya. Sebelum pandemi nggak pernah bawa dong. Nah, itu hand sanitizer. Sebagian bawa, sebagian enggak. Ada tisu basah juga. Nggak masalah, sama aja ya teman-teman ya. Nah, siapa kalau pergi makan ke kaki lima atau kemanapun teman-teman pergi, teman-teman selalu sedia yang namanya sendok, garpu, sedotan sendiri.
Ada yang bawa sendok, garpu, sedotan, straw sendiri saat makan di luar? Tidak, ya. Sebelum pandemi tidak ya teman-teman di sini ya. Nah, Gestal bawa stainless straw ya. Oke, selanjutnya. Siapa yang mulai dari nggak usah TK lah kejauhan ya, dari yang lagi SMP atau dari SMP, SMA, kuliah sampai sekarang kerja, sudah terbiasa bawa bontotan. Bontotan itu makan siang, buat makan siang. Bekal ya, thank you Brilian. Timothy. Nah, itu ya teman-teman sini ya, thank you, terima kasih ya. Bawa minum, Lia, bawa minum aja. Nggak makan, Lia. Nah, kita yang buat teman-teman yang sudah terbiasa melakukan hal itu ya, bawa tumbler, bawa minuman sendiri dari rumah, terbiasa hand sanitizer, terus bawa sendok garpu, straw sendiri ya. Kalau saya dengan suami sudah melakukan hal itu teman-teman ya, jadi udah dari lama, udah dari setahun atau 2 tahun lebih kayaknya ya, selalu bawa sendok, garpu, straw ya, sedotan ditaruh di mobil. Jadi kita kalau makan kira-kira tempatnya kurang begitu begitulah teman-teman ya, tapi makanannya tetap enak ya, kita akan keluarkan sendok garpu itu. Nah, ternyata kebiasaan seperti itu ada dampak. Buat teman-teman yang sudah terbiasa, di situasi sekarang jauh lebih mudah. Tapi dampaknya akan terasa saat teman-teman yang masih belum menyentuh itu dulu, di tengah situasi ini kerasa bedanya. Tapi nggak masalah, yang penting adalah kita sama-sama berubah. Nah, itulah gaya hidup. Ada satu perubahan sekunder ya, yang akhirnya di era sekarang itu akan menjadi satu kebutuhan primer ya. Coba sekali lagi saya mau tanya, di chat silakan boleh tulis di chat, siapa kalau lagi sakit flu atau batuk sebelum pandemi ini pakai masker? Dea, Mas Red, ya, dan juga bukan untuk dan juga termasuk teman-teman naik sepeda motor sebelum pandemi ini pakai masker juga. Itu Maria Cindy, Gaby, Axel bilang ke Eta, Lia juga. Nah, akhirnya kita mulai terbiasa teman-teman ya. Dulu kalau saya sebelum pandemi ini ya, lagi nggak fit, lagi batuk, lagi pilek, saya pakai masker, terlebih kalau saya ngajar sekolah minggu. Kenapa? Karena kekebalan tubuh anak-anak itu beda dengan yang dewasa. Nah, nggak jadi masalah karena sekarang kita akhirnya diwajibkan, dan tentu kewajiban itu bukan untuk hal yang menyulitkan kan, hal yang tidak sulit asal kita mau juga ya. Kalau saya mau tanya, mendingan pakai masker atau pakai helm kalau nyetir sepeda motor di jalan? Ya, ini perdebatan saya dengan suami juga ini ya. Dua-duanya, Brilian bilang masker aja, Agnes masker wajah kecantikan ya, biar gak berubah jadi abu-abu ya Nas, wajahnya Nas. Sama pentingnya teman-teman ya, jadi jangan sampai saya melihat teman-teman tertutup masker tapi kepalanya nggak tertutup ya. Saya yakin nggak ada. Produktif sendiri di era sekarang, saya nggak tahu. Saya mau tanya ini, buat yang lebih banyak melakukan aktivitas dengan online, teman-teman yang belajar sekolah, kuliah, atau yang kerja, yang work from home, merasa lebih produktif tidak selama di rumah harus lebih banyak online? Tamara bilang iya. Yang sekolah, Gaby bilang iya. Email, lebih produktif enggak di rumah? Iki bilang produksi ya.
Titus bilang kalau dekat deadline ya. Kesa bilang iya, kadang enggak. Ya. Banyak kalau teman-teman mungkin di sekolah, di kuliah, di kerja ya, apalagi orang yang sudah menikah, sudah punya anak. Dari beberapa info yang saya dengar, dengan lebih banyak online, tentu kerasa beda ya. Ada yang karena anaknya akhirnya ganggu, ada adiknya, ada istri yang sekarang mau nggak mau, orang tua juga sibuk ya karena harus apalagi yang buat anak-anak SD yang belum semandiri teman-teman sekarang ya, mereka harus divideoin, harus ngafalin ya, orang tuanya sekarang jadi guru. Nah, produktif itulah yang kita akan bahas malam hari ini. Produktif adalah bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan, dan dapat dipakai terus menerus, yaitu kata KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya teman-teman ya, kok situasi sekarang pandemi. Nah, kalau ini yang sering kita dengar pandemi. Pandemi itu apa? Minta tolong di unmute. Teman-teman silakan. Pandemi adalah, yuk, mau ditunjuk? Langsung aja. Googling dulu nggak usah googling ya, setahunya teman-teman. Ini ada Dika ya? Dik, pandemi itu apa Dika? Yang lain juga boleh. Vicky bilang wabah. Yang lain juga boleh. Timothy, Tessa, Putri, halo Waldon, Noel, Maria Cindy, Gestal bilang setauku penyakit yang mewabah secara global. Vicky bilang tulah, wabah yang menyebar, wabah. Betul ya teman-teman ya, jadi benar. Jadi pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas. Misalnya benua atau seluruh dunia. Nah, kalau teman-teman ingat kisah di Alkitab pun pandemi itu juga sudah ada ya kan. Penyakit sampar pada ternak itu terjadi beberapa kali di kisah Alkitab ditulis. Nah, ada yang hampir mirip teman-teman ya. Kalau pandemi, penyakit, kita bersyukur justru sekarang ini adalah satu waktu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, terlebih kita sebagai orang percaya. Akhirnya kita belajar mensyukuri lebih lagi. Oh iya ya, di waktu yang lalu aku nggak maksimal mempergunakan waktuku, kualitasku dengan keluarga, kualitasku mengenal pasangan ya. Di sini akhirnya lebih banyak LDR-an atau sudah ketemuan nih teman-teman yang punya teman dekat. Oh, LDR Kak. Ketemu Vicky. Titus semakin jomblo Kak. Ih, kamu begitu sih. Titus nggak terima Tus, sama Agnes Tus. Nah, mungkin akhirnya kita yang biasanya sudah LDR mungkin kerasa lebih lama ataupun juga lebih terbiasa ya. Itu perspektif dari teman-teman. Lalu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan sekarang, kita akan baca teman-teman ya. Ada 2 kisah ya. 2 kisah, satu laki-laki, satu perempuan. Bukan penyakit sih di wabah di saat itu, tapi jauh lebih tidak mudah, yaitu kelaparan teman-teman ya. Kita bersyukur ya dengan adanya wabah ini, kita akhirnya belajar lebih bersyukur lagi, kita lebih berterima kasih kepada Tuhan, bukan berterima kasih terjadinya virus ini atau pandemi ini, tidak ya teman-teman, tapi kita jadi memiliki waktu yang lebih banyak berkualitas kita pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk kita semakin dekat sama Tuhan ya, walaupun secara pribadi saya sendiri itu merasakan
beda ya teman-teman ya, dengan kita ibadah online, dengan ibadah langsung kita bertatap muka di gereja seperti yang lalu-lalu, kita bisa ketawa-ketawa. Tapi ya inilah yang terjadi dan tidak ada yang perlu kita sesali, kita perlu adaptasi untuk kita terus melangkah berjalan sama Tuhan. Nah, wabah apa yang terjadi yaitu tadi saya sudah katakan kelaparan. Ya, kisahnya adalah tentang Rut, teman-teman ya. Saya minta tolong dibantu membacakan Rut 1 ayat 1. Silakan teman-teman. Rut 1 ayat 1. Ayo silakan. Terima kasih Piki. Pik minta tolong dibacakan Pik, kamu sudah menulis chat kan ya? Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim, pemerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nah, terima kasih Piki, Tuhan memberkati. Nah, di kisah ini kita belajar satu hal teman-teman ya. Dari Rut, Bapak Gembala juga pernah men-sharingkan, pernah memfirmankan tentang Rut. Di mana Rut ini awalnya sudah tinggal di mana Rut, teman-teman? Bethlehem. Tapi dia justru pindah ke Moab ya. Kalau dilihat di Alkitab, Moab itu di bawahnya Bethlehem. Sudah di atas, sudah ditolong Tuhan, tapi justru dia milih turun ke bawah, ke Moab. Dan akhirnya dia kembali lagi ke Bethlehem. Kenapa? Karena ada kelaparan. Nah, dia dulu sangat sedih ya. Dia sangat marah. Kenapa kok itu terjadi dalam dirinya? Kita tahu kisahnya kan teman-teman ya. Suaminya meninggal. Anak laki-lakinya 2 setelah menikah nggak lama meninggal. Akhirnya disuruh milih, saya lupa mantunya Rut satunya siapa teman-teman? Ada yang bisa bantu saya? Ya, mantunya disuruh pilih, kamu pulang aja nggak apa-apa ke orang tuamu. Tapi yang Rut dia tidak mau, dia mau terus bersama dengan mertuanya yaitu Naomi. Nah, di tengah kejadian yang namanya kelaparan besar yang terjadi di wilayah itu, teman-teman ya, mereka jatuh miskin, mereka susah untuk makan, mereka hidup susah. Itu yang terjadi, kisah Alkitab menulis. Nah, tapi apa sih teman-teman rahasia dari seorang Rut, anak Tuhan, yang dia juga hormat kepada mertuanya, ya, nggak kayak di sinetron ikan terbang yang ada di TV ya teman-teman ya. Ada yang tahu ikan terbang ya? Rut ini dia setia, dia sandar sama Tuhan. Bahkan dikatakan di firman Rut ini adalah orang asing yang orang asing bagi keluarga Naomi. Karena dia berasal dari Moab. Tapi Rut ini justru mengikut kepercayaannya, dia percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan yang disembah oleh Naomi dan keluarganya. Nah, kita akan baca produktifkah gimana gaya hidup Rut ya teman-teman ya. Apa yang terjadi? Kita akan baca Rut 2 ayat 2. Silakan teman-teman bantu dibacakan Rut 2 ayat 2. Ayo silakan. Rut 2 ayat yang kedua, maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Terima kasih Eta.
Ya, dikatakan di sini bahwa maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi. Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi. Jadi teman-teman ya, bukan Rut disuruh oleh Naomi, tidak teman-teman ya. Di ayat ini dikatakan bahwa Rut yang justru berbicara kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang. Nah, aku tak pergi ke ladang. Aku mau ngambili bulir-bulir ya, bulir-bulir itu gandum ya sejenis kayak nasi, hampir mirip gitu ya teman-teman ya. Dia ngambili. Jadi ada pekerjanya di depan gini, Rut di belakangnya dia ngambili yang jatuh-jatuh teman-teman. Itu yang dilakukan oleh seorang Rut, seorang wanita teman-teman ya. Artinya apa teman-teman? Rut ini adalah pribadi yang pekerja keras. Dan yang terlebih ini teman-teman ya, yang tidak mudah dilakukan oleh saya juga sulit teman-teman ya untuk satu hal ini yang tidak mudah. Apa itu teman-teman? Tidak malu. Atau apa teman-teman? Gengsi. Gengsi ngelakuin pekerjaan itu nggak level sama aku. Hari-hari ini kita lihat realita kehidupan yang terjadi. Tidak sedikit ya kita baca berita beberapa orang harus kehilangan pekerjaan. Mungkin di sini ada teman-teman juga yang merasakan dampak dari situasi ini. Tapi firman Tuhan kita mau terus diteguhkan oleh firman Tuhan. Ayo di tengah situasi ini mari kita bersemangat ya, mari kita bangkit, mari kita kalahkan ego kita, kemalasan kita bahkan ya, untuk kita akhirnya harus berani melangkah ya. Saya mau tanya sih teman-teman, ada teman-teman di sini yang selama pandemi ini melakukan sesuatu bahkan untuk menghasilkan uang jajan atau tambahan uang saku? Bikin makanan mungkin dijual. Tamara Audrey, saya, apa itu bentuknya Tamara? Teman-teman yang lain silakan. Mungkin teman-teman ada yang membuat prakarya atau makanan, kue untuk dijual. Ada? Tamara bilang dia selama pandemi ini dia kerja freelance jadi penulis translator. Keren. Yang dilakukan oleh Tamara, dan saya percaya teman-teman yang lainnya. Nah, ini kisah nyata ya teman-teman ya. Jadi berapa hari yang lalu bahkan ya, sama suami itu nebang bambu teman-teman ya, bambu di belakang rumah ada bambu. Nah, ditebang terus awalnya cuma mau dipotong-potong teman-teman ya, mau dipotong-potong sama suami. Buat bakar aja gitu ya, ntar barangkali mau mungkin ada yang mau nitip ya, dibakarkan. Lalu iseng lah suami, aku lihat gambar ya, jadi teman-teman kalau mau lihat gambar-gambar yang asik ya, teman-teman bisa buka di websitenya Pinterest ya, nggak tahu itu gimana bacanya ya, di situ ada gambar-gambar bagus-bagus ya. Saya bilang suami, wah ini ada dari bambu nih. Wah ini bisa loh dikaryakan gitu ya. Dan akhirnya suami membuat ya teman-teman ya. Dari hal-hal sederhana, produktivitas yang teman-teman bisa lakukan di sekitar teman-teman. Belajarlah di situasi ini, akhirnya kita ayo belajar masak teman-teman ya. Yang cewek, yang laki juga nggak apa-apa ya belajar masak ya. Atau belajar melakukan hal yang lain, prakarya yang suka gambar, silakan gambar. Buat lukisan, silakan bikin lukisan. Sekarang pun kan banyak website untuk membantu kita jualan juga bisa. Atau melakukan hal yang lain. Intinya apa? Ayo mari kita jadi pribadi yang pekerja keras, dan dikatakan kita mencontoh pribadi Rut, yaitu apa? Tidak malu, tidak gengsi. Nah, apa hasil yang didapatkan oleh Rut? Saya minta tolong dibantu membacakan Rut 2 ayat 16 sampai 17.
Rut 2 ayat 16 dan 17. Yuk silakan teman-teman. Rut 2 ayat 16 sampai 17. Siapa yang bantu membacakan? Ayo teman-teman, silakan. Rut 2 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dibungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dibungutnya itu dan ada kira-kira seefah jelai banyaknya. Terima kasih Gestal bantuannya untuk membaca. Ada hasil teman-teman ya, ada buah yang didapatkan oleh seorang Rut. Kesetiaannya dia melakukan dengan dia tidak pernah lelah, dia mengambil butiran jelai di belakangnya orang yang mengambil. Akhirnya seorang atasan ya, pemilik kebun ya, seorang bos bahkan, dia akan melihat itu. Dan itu biarlah ini menjadi inspirasi untuk kita, teman-teman yang sekarang sedang bekerja. Bersyukurlah Tuhan masih memberikan kita kesempatan buat teman-teman bisa bekerja. Buat teman-teman mungkin yang merasakan dampak, ikut terdampak dari situasi ini, yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, yakin Tuhan selalu ada untuk kita. Buat teman-teman yang bisa work of home, kerja dari rumah, lakukan yang terbaik. Karena bagaimanapun seorang atasan akan melihat keseriusan kita, ketotalitasan kita ya dalam kita bekerja. Teman-teman yang sekolah, yang kuliah sama teman-teman ya. Lakukan yang terbaik. Ya, saya pun merasakan ya dari efek dari sekolah, kuliah itu berdampak loh dengan masa depan saat ini. Itu berdampak sekali. Ya, saat kita nggak serius dalam kita bersekolah, saya pun merasakan dampaknya sekarang. Contohnya apa? Dulu nggak serius belajar matematika. Dulu kurang serius untuk fokus sama pelajaran bahasa Inggris. Berdampak sekarang teman-teman ya, kerasa di era yang sekarang ini. Mari kita kasih waktu kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ada kisah-kisah yang lain teman-teman ya, ada Nehemia, kita tahu kisahnya Nehemia, nggak usah kita baca. Ini Nehemia ini seorang orang yang memiliki kedudukan paling atas teman-teman ya, jadi dia itu juru minum raja. Jadi setiap raja akan diberikan anggur, Nehemia ini adalah orang yang sebelum raja, jadi dia mencicipi dari anggur tersebut teman-teman ya. Dia termasuk juru minum raja dari Raja Persia teman-teman ya. Tapi ada hal yang menarik. Dia melihat bangsanya sedang mengalami hal yang tidak seenak dia gitu ya. Seorang Nehemia ini justru dia meninggalkan posisi tertingginya. Dia kembali ke kota Yerusalem dan kita tahu ya berapa tahun yang lalu Bapak Gembala di ibadah PA mengulas secara detail, belajar sama-sama tentang pribadi Nehemia ini. Dari hasil dia mau merendahkan diri, dari hasil dia mau berdoa ya, dikenal bahwa Nehemia ini adalah pribadi yang rajin berdoa ya, dia sandar sama Tuhan teman-teman ya. Dan dia menyerahkan hidup pada Tuhan, tapi tidak sampai di situ, tapi dia memiliki satu usaha. Untuk apa? Merubah itu tadi teman-teman ya, gaya hidupnya yang mungkin sudah serba enak, dia ganti gaya hidupnya, dia turun ke bawah untuk menolong bangsanya. Sampai di situ Kak? Tidak teman-teman ya, dia justru dia produktif ya. Aku harus bagaimana ya, dia menuntun orang-orang di bawahnya, dia turun ke rakyatnya, bahkan seorang Nehemia ini akhirnya
dijadikan seorang entah bupati atau gubernur di satu wilayah di situ yang disegani oleh rakyatnya. Tapi apakah selancar itu kehidupan Nehemia? Tidak, teman-teman ya. Kalau teman-teman baca, ada musuhnya di situ. Ada orang yang tidak menyukai orang yang setia, orang yang totalitas, orang yang produktif. Itu ada dimanapun lini kehidupan kita ya. Contoh kalau sekolah ya, kita tanya ke teman, kamu harus ngerjain PR? Kita jawab, sudah, aku sudah. Ada anak yang lainnya bilang, lapo saya ngerjain PR engko ae. Ada orang yang seperti itu ya. Atau kalau ditanyain di kelas, ayo PR-nya dikumpulkan ya. Biasanya yang rajin itu akan angkat tangan, akan ngasihkan PR-nya, tugasnya ya. Tapi biasanya justru yang rajin itu kurang disenangi. Kenapa? Karena mungkin sebagian teman-temannya di situ banyak yang nggak ngerjakan tugas. Nah, itu contoh sederhana, teman-teman ya. Tapi kita lihat dari kisah Nehemia ini, dia justru kerinduannya, dia turun ke bawah, dia mau menyelamatkan bangsanya, menolong orang-orang yang ada di bangsanya ya, teman-teman. Kita tahu hasilnya, seorang Nehemia ini bahkan nyaris mau dibunuh oleh seseorang yang tidak menyukainya. Tapi apa yang terjadi? Apa hasil akhir? Dari kesetiaan, dari kerja keras, dari gaya hidup yang semakin hari semakin produktif, bermanfaat, menghasilkan. Ya, kita lihat di akhirnya. Saya minta dibacakan ini ya, Nehemia 6 ayat 15 dan 16. Yuk, Nehemia 6 ayat 15 dan 16. Silakan dibantu membacakan. Nehemia. Silakan teman-teman. 6 ayat 15 sampai 16. Nehemia 6 ayat 15 sampai ke 16. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangatlah kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Terima kasih Pergi, bantuan membaca ayatnya. Inilah hasil akhir, teman-teman ya. Tuhan justru membuat seorang pemimpin ini ya, Nehemia ini, dikatakan di sini dapat menyelesaikan tembok. Ya teman-teman ya. Tembok itu bukan tembok kayak kita bangun tembok rumah, teman-teman ya. Ini tembok dari suatu wilayah yang tentunya memiliki luas yang lumayan panjang gitu ya teman-teman ya, lumayan lebar untuk dibuat, dikatakan dalam jangka waktu 52 hari. Ayat 16 yang terakhir dikatakan mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Amin teman-teman. Saat kita merasa sendiri, saat kita merasa tidak mampu, hari-hari ini mungkin kita ada di posisi-posisi tertentu yang setiap orang berbeda. Satu kata dan satu kunci yang perlu kita resapi adalah, mari kita sama-sama bersyukur, teman-teman. Mungkin situasi yang sekarang kita merasakan yang namanya pandemi ini berkaitan kesehatan dan penyakit. Tapi di kisah di Alkitab, kita melihat banyak kisah-kisah yang lain terjadi di seluruh negeri, yaitu kelaparan. Artinya apa? Kita bersyukur di tengah situasi ini, Tuhan masih memberikan kita dapat menikmati berkat-berkat jasmani, apapun menunya, apapun bentuknya. Syukuri bahwa inilah pemeliharaan Tuhan yang Tuhan rancangkan dalam setiap kehidupan kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, sudahkah kita memulai suatu pekerjaan? Apakah teman-teman sudah hidup produktif? Apakah teman-teman sudah melakukan hari demi hari ya? Si acara saya tanya, hari-hari ini lagi ada kisah apa yang perlu kakak sampaikan? Ya, saya ngikuti juga kisah, saya nggak tahu namanya teman-teman. Ada yang tahu mungkin namanya selebgram yang katanya pergi keluar rumah yang sampai sekarang nggak tahu sudah di rumah atau masih pergi. Karena apa? Karena, nah itu Tamara menjawab di situ ya. Kenapa? Karena mereka mungkin bisa jadi jenuh, mungkin bisa jadi
nggak ada aktivitas di dalam rumah kan memang menjadi berbeda gitu ya. Kalau mungkin teman-teman mengisi selang-seling di rumah, keluar sama teman, di rumah lagi sama orang tua. Ada satu beda-beda ya. Ini apa, Brilian pergi bawa PPKB motor ya, fix niat katanya ya. Dan saya berdoa enggak ya, itu enggak terjadi sama teman-teman pemuda Gereja Kemah Tabernakel Gresik ya. Amin teman-teman ya, enggak ada ya. Namanya orang jenuh pasti ada teman-teman ya. Teman-teman yang sekolah, kuliah, kerja sama. Saya yang jadi ibu rumah tangga juga ada ya, jenuh titik-titik jenuhnya. Sama teman-teman ya. Inilah situasinya memang. Nah, mari kita akan belajar firman Tuhan. Tinggal 2 ayat lagi teman-teman ya. Kita akan baca Filipi 1 ayat yang ke-6. Silakan dibaca Filipi 1 ayat yang ke-6. Silakan teman-teman. Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Terima kasih Axel, Tuhan memberkati. Dikatakan di sini bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan Allah yang sudah melakukan satu pekerjaan lebih awal. Apa itu teman-teman? Banyak pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan. Tuhan menciptakan komplit, kita bisa menikmati. Teman-teman di sini juga saya mau katakan ya, kalau dulu sempat ada yang kesaksian di ibadah pemuda berapa tahun yang lalu ya, di era saya ya, bersyukur teman-teman sini tinggal di Pulau Jawa, di Indonesia, di Pulau Jawa yang ada semuanya teman-teman ya. Bukan berarti yang di luar Jawa nggak merasakan ucapan syukur, tidak. Tapi dalam arti kita ini diberikan kemudahan-kemudahan, ya hanya di Pulau Jawa ya, di era sekarang saja ya orang memiliki banyak kemudahan. Teman-teman lapar, nggak perlu buang kalori keluar rumah ya, cuma kalori jempol aja yang dipakai ya. Tinggal ke depan pintu, bukain pagar, sudah ada yang ngirim ya kan. Apalagi kalau bisa kiriman yang gratisan ya Kak ya. Ya, setuju Kakak ya. Kakak juga setuju. Nah, atau Grab atau Gojek online yang nyasar ya. Enggak lah ya. Tuhan sudah memulai hal baik ya. Kalau teman-teman baca Filipi 1 ya, ayat yang pertama atau ayat ketiga itu ya, itu biasanya kalau buat pasangan ya. Coba Kakak buka Alkitab. Itu saya dulu dapat dari Kak Rio ya. Filipi 1 ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya, ini biasanya ayat kalau lagi falling in love ya. Setuju atau enggak setuju ini? Ya, itu Vicky ya. Terima kasih Vicky bantuannya. Dikatakan di perikop di atasnya, dikatakan apa? Ucapan syukur dan doa. Mari kita sama-sama mengucap syukur, mari kita sama-sama berdoa. Tapi tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Mari kita pergunakan waktu yang ada. Ayo kita gaya hidup kita semakin produktif, semakin bermanfaat, semakin berdampak untuk kehidupan kita dan kemuliaan nama Tuhan. Ayat terakhir, teman-teman ya. Nah, ini biar seru ini ya. Ayat terakhir ini kita akan baca sama-sama. Jadi nggak usah di-unmute ya, nggak usah di-mute, teman-teman silakan unmute. Yaitu Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya tunggu teman-teman semuanya dulu, nanti saya kasih aba-aba 1, 2, 3, kita akan mulai baca. Sudah semuanya? Silakan. Pak Tuju bisa minta tolong bantuannya, ditulis di chat. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Oke ya, sudah di unmute semua, Kakak tunggu.
Dea, Timothy, Maria, Waldon, apa lagi? Jadi silakan di-unmute, kita akan baca sama-sama. Oke ya, sudah semua kita akan. Oke, nggak apa-apa. Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengetahui rancangan-rancangan Tuhan yang akan datang mengenai kamu. Demikianlah perlindungan, yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan keselamatan untuk kepada kamu hari depan yang berwarna. Amin. 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 Akan dilihat lagi. Ya, seru ya teman-teman ya, dikatakan di firman bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk atas kita. Situasi sekarang, Tuhan pun terus merancangkan yang terbaik, tidak ada yang pernah lepas dari genggaman tangan Tuhan. Dikatakan di firman, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi Dia merancangkan damai sejahtera. Dikatakan juga bahwa Dia akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Mungkin secara akal sehat kita, sadar kita melihat sekarang, aduh Kak, udah nggak ada mimpi aku. Udah Kak, aku udah berhenti berharap sama situasi ini, aku sudah kalah. Jangan teman-teman ya, stop berpikir seperti itu. Mari kita melangkah, mari kita semangat. Dikatakan Dia Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin teman-teman. Kita akan satu dalam doa. Kita akan berdoa teman-teman. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah malam hari ini. Saya pribadi merasakan pertolongan Tuhan, sukacita, satu hubungan yang indah bersama dengan teman-teman pemuda dan juga sebagian dari teman-teman remaja yang ikut bergabung malam hari ini. Kami percaya kami diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kembali memberikan kami semangat, memberikan kami gairah untuk kami melangkah. Gaya hidup kami yang mungkin yang lalu tidak berkenan di pemandangan Tuhan, kami mau rubah sehingga kehidupan kami semakin indah di pemandangan Tuhan. Dan kami mau pakai, di tengah situasi ini kami tidak mau dikalahkan Tuhan. Kami mau menang bersama dengan Tuhan, kami mau terus semangat, kami mau menjadi pribadi yang memiliki etos kerja, semangat belajar yang tinggi, hidup produktif, sehingga di kedepanan kami, masa depan kami merasakan ada hal baik yang kami lakukan di masa lalu kami yang berdampak untuk masa depan kami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk atas hidup kami. Tuhan sudah mengukur semuanya satu dengan yang lain, dengan kemampuan dan kekuatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau menapaki dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Saya serahkan ke teman-teman si acara atau sang leader. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Kak Christine untuk firman Tuhan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita bersyukur sudah bersama mendengarkan firman Tuhan. Wah, banyak sekali komennya ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, teman-teman, kita mau menyanyikan satu pujian terlebih dahulu. Jangan kau bimbang nyanyi sembahyang. Jangan kau bimbang nyanyi sembahyang.
tambah benci dosa. Tambah hari, tambah setia. Sekali lagi, jangan kau bimbang. Jangan kau bimbang. Nyanyi sembahyang. Nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi, susah pun hilang. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah setia. Puji Tuhan, terima kasih teman-teman sudah join dalam ibadah kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Firman juga sudah kita dengarkan. Sudah ada pesan untuk semuanya, teman-teman, menyalakan kameranya masing-masing untuk kita mau ambil gambar. Ya, terima kasih. Yuk guys, on kameranya. Waduh. Guys, nyalakan kameranya. Mana ini? Udah nyala tiba-tiba. Kok ada gembul? Yuk guys. Cindy. Halo. On kameranya ya guys. Betul. Ini siapa ini yang baru on? Ada Timothy, Debbie, ada Dengelsnya Nggak mau on. Terus buka kamera terus. Ayo Gak tuh iso buka kameraku. kamera terus. Kameraku gak iso. Itu semalu. Kamera Enggak, serius. Kamera laptop gak iso. Ini ada Yuna ini baru. Oleh Kapten Ri kan mahal buat tampil di depan kamera. Maksudnya dorong adus. Belum mandi itu soalnya guys. Mahal Kapten Ri depan kamera itu. Astaga Timo, aku kangen lu. Timo, bebasmu tim. Ayo Barang yang lain lebih dari. Ayo guys, nyalain kameranya. Oke, Celia ada Celia. Yang lain. Ini ada siapa? Axel, Eta, Mas P. Mas P udah ya? Bentar ya, screen cap dulu aja. Bentar. Ayo guys, semuanya nyalain kameranya. Ini, lihatin ya. Gimbul. Bul kemana, Bul? Ini lambar kamu dicari. Berhenti mereka. Oh, lagi cuci.